Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Davina Rival Sandira dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai efisiensi pasar. Oke, next slide. Baik, apa sih itu efisiensi pasar? Eh, Efisiensi pasar adalah suatu kondisi di mana harga aset keuangan seperti saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Artinya, tidak ada investor yang bisa secara konsisten memperoleh keuntungan di atas rata-rata pasar hanya dengan memanfaatkan kondisi tersebut gitu. Jika ada pasar efisien, maka tidak ada investor yang bisa secara konsisten mendapatkan keuntungan abnormal atau di atas rata-rata pasar, hanya dengan menggunakan informasi yang tersedia begitu. Lalu ada tiga bentuk efisiensi pasar atau efisien market hypothesis. Yang pertama efisiensi bentuk lemah, yang kedua efisiensi bentuk setengah kuat, dan yang terakhir efisiensi bentuk kuat. Next slide. Lalu langsung saja ke efisiensi bentuk lemah. Jadi harga saham saat ini itu sudah mencerminkan informasi historis seperti harga dan volume perdagangan. Ketika para pemodal tidak bisa memperoleh tingkat keuntungan abnormal dengan menggunakan perubahan harga di waktu yang lalu. Jadi uh, efisiensi bentuk lemah ini tuh mencerminkan seluruh informasi historis seperti harga dan volume perdagangan. Lalu yang kedua, efisiensi bentuk setengah kuat. Harga saham mencerminkan seluruh informasi publik yang tersedia termasuk laporan keuangan, berita ekonomi, dan pengumuman perusahaan. Efisiensi bentuk setengah kuat ini ketika para pemodal tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan abnormal dengan menggunakan informasi publik. Lalu yang terakhir, efisiensi bentuk kuat, di mana harga saham mencerminkan semua informasi maupun informasi privat atau insider information. Efisiensi bentuk kuat ini itu terjadi ketika suatu pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat ketika pemodal tidak memperoleh tingkat keuntungan abnormal dengan menggunakan informasi publik dan private. Next slide. Lalu syarat tercapainya pasar yang efisien itu bagaimana sih? Ada tiga syaratnya. Yang pertama itu ada informasi harus tersedia secara luas dan merata. Jadi informasi yang tersedia untuk semua pelaku pasar dapat diakses dengan mudah, cepat, serentak, dan murah. Boleh ada asymmetric information. Yang kedua, harga saham menyesuaikan informasi baru. Nah, pasar itu kan merespon informasi baru secara cepat dan akurat. Harga saham harus disesuaikan dengan informasi baru, tidak ada delay dalam penyesuaian harga. Lalu yang terakhir, banyak pelaku pasar dan kompetisi yang ketat. Nah, pasar harus terdiri dari banyak investor yang aktif sehingga tidak ada satu pihak yang mendominasi harga. Lalu persaingan yang ketat mendorong efisiensi karena setiap peluang arbitrase langsung dimanfaatkan hingga hilang. Lalu next slide. Lalu ada anomali pada pasar efisien, yaitu ada tiga macam anomali. Yang pertama adanya symmetric dependency, artinya saham perusahaan kecil cenderung mengikuti pergerakan saham perusahaan besar. Lalu ada market timing, yaitu ada waktu tertentu dalam setahun yang memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Jadi market timing ini tuh kecenderungan bahwa pada waktu tertentu dalam setahun peluang keuntungan bisa lebih tinggi. Dan yang terakhir adanya overreaction, artinya pasar kadang bereaksi berlebihan terhadap berita baik atau buruk, sehingga harga saham bergerak terlalu jauh. Nah, anomali-anomali ini tuh menjadi tantangan bagi teori efisiensi pasar. Next slide. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai efisiensi pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.